Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Sekretaris Jenderal DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan partainya sudah bersepakat ini, Kang, berkoalisi dengan PKB Wes. untuk membentuk poros ketiga. Nah, dalam kontestasi Pilpres 2024. Poros ketiga, berarti yang pertamanya KIB kan? KIB Ganjar, yang kedua PDIP Belum dan siapa, atau ya? Gerindra lah gitu ya. Nah, ini yang sudah mengklaim sebagai poros ketiga ya. Saya kira langkah bagus, artinya kalau sudah begini kan minimal berarti sudah ada 3 calon. Dan itu yang kita harapkan untuk menghindari polarisasi seperti yang terjadi kemarin. Betul, karena kan memang tujuannya untuk menghindari polarisasi, perpecahan, terus gesekan-gesekan di masyarakat. Ya. Cuman yang menjadi tantangan tentu ini juga sudah sering kita bahas. PKB dan PKS itu seperti air dan minyak. Itu sulit ketemu dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek. Itu tidak jarang sekali ketemu. Memang betul ceruk pasarnya kalau kita lihat secara global itu ada kesamaan, yaitu umat Islam. Tapi kalau masuk lagi ke dalam, nah ini umat Islamnya yang berbeda gitu. Ini basisnya basis NU, pesantren dan seterusnya. PKS lebih kepada non-NU yang lebih di perkotaan. PKB di pesisir. Nah, sebetulnya kalau ternyata ini ada sebuah cara, ada sebuah metode yang bisa bagaimana menggabungkan minyak dan air ini, teknologi baru misalkan ketemu, ini luar biasa, kan bisa jadi sebuah eksperimen politik yang positif. Seperti juga yang dilakukan oleh penemu Bapak yang di Cirebon itu kan. Yeah. Itu kan bensin, minyak gitu kan. Itu bisa diganti bisa dipakai juga air. Yeah. Artinya di situ kan ada sebuah proses yang sama, bagaimana minyak fungsinya sama dengan air. Nah, mudah-mudahan PKB dan PKS pun dia menemukan titik yang sama untuk satu tujuan, kemana Indonesia yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Tapi kalau dengan bersepakat ini artinya sudah ketemu dong itu. Apanya? Rumusnya sudah bisa melebur. Iya. Minimal kan PKS yang ngalah gitu kan. Karena kan dia bilang ya udah nggak apa-apa kalau Caimin mau jadi maju pilpres ya nggak apa-apa. Nah, kalau di wilayah itu saya punya catatan cukup penting itu. Bahwa ketika kita mencalonkan capres, tentu harapannya ini akan berdampak pada partainya masing-masing. Yeah. Efek ekor jas ya. Capresnya punya elektabilitas bagus, popularitas bagus, sehingga ketika itu ditempel oleh partai, maka partainya pun terdongkrak naik. Nah, hari ini kan kita tahu Pak Muhaimin Iskandar itu baik popularitasnya maupun elektabilitasnya ada di bawah. Yeah. Popularitasnya tentu lebih tinggi, tapi elektabilitasnya nyungsep itu. Jadi itu basa-basi politik saja kalau di wilayah itu saya kira ya. Bahwa kalau nggak salah juga saya sempat baca kalimatnya juga ngambang gitu ya. Kalau memang Caimin mau, kenapa tidak? Nanti kita lakukan fit and proper test ala kita misalkan kan gitu. Nanti kita cari pembanding segala macam, ya itu mah standar. Ya, kalau orang main proyek dapat beauty contest juga kan begitu. Oke, terima kasih presentasinya. Nanti kita lihat dulu dari yang lain. Apa pengaruhnya? Apa dampaknya ketika PKS dengan PKB bersepakat untuk koalisi? Maksud saya dampak ketika publik menilai bahwa sepertinya ada kedekatan antara PKS dengan Anies gitu kan? Iya. Saya kira positif sekali kalau betul bisa menyambung antara PKB dan PKS yang di situ dalam sejarahnya selalu sulit ketemu. Artinya ini menjadi salah satu cara kita berbangsa bernegara juga untuk tadi menghindari polarisasi itu bukan sekedar menghindari adanya 2 capres. Artinya harus lebih dari 2. Tapi di luar itu pun di sini ada masa dari 2 kubu masing-masing yang di bawah itu sering sekali berseteru. Nah, ini ketika di atasnya bersama, ini akan membawa dampak ke bawah yang sangat positif saya kira. Ini akan membawa sebuah toleransi yang bisa jauh lebih digunakan
antara kelompok masanya masing-masing, dan itulah yang disebut dengan keindonesiaan gitu. Ketika memiliki sama-sama dasar bahwa basisnya basis masa Islam, nah tinggal nanti tambahannya, karena kan ini masih kurang. Kalau nggak salah 18% ini PKB tambah PKS, kurang 2% mungkin ini yang bisa dari ya kalau dari Demokrat misalkan, tentu pilihannya nanti Caimin harus legowo, seperti di setiap capres beliau legowo untuk tidak jadi capres karena tidak ada yang mencapreskan. Ini balik lagi ke perkiraan kita selama ini bahwa di poros ketiga itu ada Demokrat, Nasdem, PKS. Nah, tapi sekarang PKS sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan PKB, maka nanti di sini bertemu dengan Demokrat sebagai cawapres. Di sini ada Nasdem yang sudah sangat kuat dengan PKS untuk mengusung Anies. Jadi ujungnya tetap Anies, AHY. Gitu. Saya kira bergabungnya PKB ke situ itu langkah yang bagus untuk menghindari atau bahkan untuk mengharmonisasi situasi di bawah. Yang jadi lucu ini nama koalisinya kan. Kalau Golkar, P3 PAN kan gagah gitu Indonesia kan. Koalisi Bersatu. Indonesia Bersatu. Ini koalisi semut merah kalau nggak salah. Iya. Kalau kemarin Jokowi Indonesia Maju ya. Indonesia Maju. Prabowo apa ya? Saya lupa tuh. Ini semut merah gitu. Apa Ini karena semut merah. Karena semut merah itu kalau gigit sakit gitu. Ya, ini saya kira sebuah kecerdasan juga dari politikus kita, entah ini idenya muncul dari PKB atau PKS, tapi memang yang pasti trigger utamanya bertemu PKB dan PKS adalah saat milad PKS kemarin. Kan salah satu ketua partai politik yang datang itu adalah PKB. Ketika di forum itu PKS menawarkan kolaborasi, ternyata PKB lah yang tercepat merespon. Jadi bahkan di esok harinya pasca milad itu langsung bertemu PKB dengan PKS membahas tawaran PKS berkolaborasi. Padahal intinya PKS itu sebetulnya mengajak kolaborasi itu kan pada semua. Nah, siapapun yang mau lah. Dan ternyata yang tercepat mau pengen bareng sama PKS ya PKB gitu. Nah, kembali lagi ke soal penama semut merah. Memang kalau kita lihat dari filosofinya juga sebetulnya sih luar biasa, Kang. Tadi kalau menggigit itu sakit bisa ya. Jadi jangan macem-macem sama semut merah gitu kan. Meskipun kecil, kalau sudah kena gigitannya itu berabe kan. Tapi juga semut itu juga punya gambaran kepekaan ya. Jadi orang yang peka terhadap lingkungan itu juga sering disamakan dengan kehidupan semut. Semut kan begitu. Dia selalu berjalan beriringan, membantu, bergotong royong, mengangkat yang berat gitu. Itu luar biasa. Itu bisa menjadi panduan PKB dan PKS dan mungkin nanti partai lain yang bisa bergabung untuk berpikiran yang sama seperti semut. Peka terhadap lingkungan, lebih mengedepankan kebersamaan untuk tujuan yang sama. Dan ada juga mitosnya gitu. Kalau di rumah kita ada semut merah, itu katanya kita bakal dapat rezeki yang besar. Jadi barangkali bertemunya PKB PKS ini akan menjadikan rezeki yang besar buat bangsa ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, ini lain lagi Kang dengan koalisi semut merah ya. Jadi Ketum Projo ini mengeluarkan lagi atau menghidupkan lagi wacana Jokowi 3 periode. Ari Budi itu Projo. Iya, nggak tahu nih apa yang men-trigger wacana ini muncul dalam diskusi kolaborasi Detikcom dengan Total Politik dengan tema adu perspektif salib menyalip politik di luar sirkuit. Efek Formula E ya. Efek Formula E. Saling menyalip. Ya saya kira apa yang dilakukan Ari Budi itu sudah kita prediksi kan Kang dari beberapa pekan yang lalu ketika sudah mulai senyap, kita di sini di tempat yang sama kita masih berbicara bahwa hati-hati sahabat semua, hati-hati para partai politik. Wacana tunda pemilu, wacana Jokowi periode masih terbuka. Masih ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di Senayan sana, DPR, MPR untuk terus menggodok mungkin terang-terangan dan sangat mungkin secara senyap. Yang ujuk-ujuk seperti yang sudah-sudah tiba-tiba ketok palu tunda pemilu, tiba-tiba ketok palu presiden jabatan 3 periode. Dan sekarang ini terbukti yang ngomongnya langsung Ketua Projo.
Tapi begini juga Kang, saya kira apa yang disampaikan Ade Budi ini keceplosan. Harusnya dia nggak ngomong di ruang publik seperti itu. Tapi mungkin greget juga, dia punya sebuah cerita, dia punya sebuah skenario gitu. Yang kan kadang orang gatel ya kalau nggak ngomong, akhirnya keceplosan ngomong. Harusnya jangan ngomong, senyap-senyap saja harusnya. Nah dengan begini maka publik menjadi lebih tahu gitu. Kalau dengar omongan kita, saya kira cuman berapa puluh ribu ya. Tapi kalau sudah dia yang bicara kan mesti jutaan, puluhan juta. Saya kira hikmahnya kita menjadi lebih yakin bahwa kita harus terus jangan sampai lengah untuk mengantisipasi ruang-ruang yang akan dilakukan oleh para anggota dewan itu untuk menggolkan tunda pemilu atau Jokowi 3 periode. Karena itu sudah melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Kenapa kemarin ada pawai khilafah langsung ditangkap? Padahal itu katanya rutin ya Kang. Ya. Setiap tahun dilakukan nggak ada masalah. Kabarnya dari 2018. 2018. Nah sekarang kenapa jadi ditangkap? Maksud saya begini, kalau kita menerapkan prinsip equality before the law, maka orang-orang yang terus bicara seperti ini, termasuk ketua projo, ya ditangkap juga. Ini kan juga melanggar konstitusi gitu.